Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, kelas 4A dengan NIM 2011290013. Mata kuliah Media Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran, saya akan menjelaskan materi UAS yang mengenai teks deskripsi untuk SMP kelas 7. Pembahasan pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Berikut penjelasan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan atau memberikan suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali, yang mana jenis dari teks merupakan teks deskripsi. Yang pertama yaitu berisikan penjelasan atau gambaran dari suatu objek. Yang kedua, penjelasan atau penggambaran dari objek menjadi topik yang ditulis secara detail. Maksudnya, penjelasan atau penggambaran tersebut di dalam teks deskripsi akan memberikan kemudahan dalam memahami suatu objek kepada para pembaca. Yang ketiga, saat pembaca sedang membaca teks deskripsi, maka pembaca seolah-olah akan merasakan, melihat, ataupun mengalami secara langsung apa yang sedang dijelaskan pada teks itu. Teks deskripsi di dalamnya berisikan mengenal paragraf yang menjelaskan suatu objek yang berdasarkan pada bentuk, ukuran, warna, serta ciri-ciri fisik ataupun psikis objek tersebut dengan sangat jelas. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi yang pertama yaitu teks paragraf deskripsi subjektif, yakni suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan dari objektifnya berdasarkan pada kesan yang dimiliki sang penulis teks tersebut. Yang kedua, teks paragraf ruang. Teks paragraf ruang di dalam teks ini objek yang dijelaskan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks paragraf objektif di dalam teks ini menggambarkan atau menjelaskan dari suatu objek digambarkan apa adanya yang berdasarkan pada keadaan dari objek yang sebenarnya tanpa adanya pembahasan suatu pendapat dari penulis. Selanjutnya, kaidah pembahasan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung benda. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Yang keempat, mengandung kata kerja. Yang kelima, menggunakan kata ganti. Dan yang keenam, menggunakan kata keterangan. Selanjutnya, struktur
teks deskripsi. Yang pertama, judul. Adanya judul digunakan untuk mengetahui isi dari teks deskripsi tersebut. Identifikasi. Identifikasi ada kalimat pengantar yang nantinya akan mengantarkan mengenai topik yang akan dibahas dalam teks deskripsi. Klarifikasi. Klarifikasi adalah penggolongan atau urutan topik yang sedang dibahas. Dan deskripsi. Deskripsi adalah berisi penjelasan yang memang detail dari topik yang sedang dibahas. Hal itu untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan judul yang akan dibahas supaya penulis mendapatkan gambaran dari apa yang ditulis dalam teks deskripsi. Yang kedua, mengumpulkan berbagai informasi mengenai hal yang akan dibahas. Penulis bisa mencari literatur berupa buku, ensiklopedia, atau website resmi dari apa yang dibahas. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan atau garis besar dari teks deskripsi yang akan dituangkan dalam tulisan. Kerangka juga bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menulis. Yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan menjadi paragraf yang bagus. Penulis bisa memanfaatkan bahan yang sudah disediakan untuk mengembangkan kerangka karangan. Selanjutnya, contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi tentang hewan yang seperti kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia yang asalnya dari famili Lephoridae. Hampir setiap negara kita bisa menemukan banyak kelinci dengan jenis yang beragam tentunya. Mulai dari daratan Amerika hingga ke ujung Indonesia. Sementara itu, dulunya kelinci ini merupakan hewan yang tergolong ke dalam hewan liar yang tinggal berada di daerah-daerah Afrika serta daratan Eropa. Nama kelinci sendiri berasal dari bahasa Belanda, yakni konije, yang memiliki arti anak kelinci. Dari fakta itu, kita tahu jika kelinci yang ada di Indonesia juga dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Kelinci ini memiliki telinga yang panjang. Kedua telinganya tersebut dapat tumbuh sehingga mencapai lebih dari 10 cm. Dan mungkin saja bahwa telinga yang panjang itu adalah hasil dari adaptasi aktivitas mereka dalam mendeteksi predator. Karena memang fungsi utama dari telinganya adalah untuk mendengarkan suara. Kemudian juga dengan telinga panjangnya, kelinci mampu menjaga panas atau suhu tubuhnya saat masuk ke musim dingin.
Kaki kelinci merupakan hewan yang sangat kuat. Dengan menggunakan kaki belakangnya, kelinci mampu melompat dengan jangkauan yang begitu jauh. Mereka bisa menghentakkan kaki belakangnya, sehingga lompatan tersebut bisa setinggi 1 meter. Bahkan jauh bisa juga sampai 3 meter. Dengan menggunakan kaki belakangnya juga, mereka dapat berdiri sangat tinggi serta mengintai apakah terdapat predator atau tidak. Kemudian, jika ada predator yang hendak datang, maka kelinci mulai menggetarkan kaki belakang mereka sebagai tanda peringatan kepada teman-temannya yang lain. Baiklah, itu saja penjelasan materi mengenai teks deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.